الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah berkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih dalam bab ya rahmatul iyal, ya kasih sayang kepada keluarga. Hadis selanjutnya yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian jaa ibnun lahu faqabbalahu wa aq'adahu ala fakhidhihi. Datang anaknya, lalu kemudian dia mencium anaknya tersebut dan dia pun memangkunya, dia mendudukkan anaknya di atas pahanya. Waja'athu baniyatun lahu fa ajlasaha baina yadayhi. Kemudian datang lagi anak perempuannya, kemudian dia dudukkan di hadapannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sawaita bainahuma. Hendaklah engkau memperlakukan keduanya dengan sama. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sang ayah supaya memperlakukan anak-anaknya dengan sama. Anak laki-lakinya datang dicium dan kemudian dipangku, maka demikian pula anaknya yang lain ketika datang dia cium dan dipangku juga. Ini anak laki-lakinya datang diperlakukan dengan baik, diciumnya dan dipangkunya. Begitu datang anak perempuannya, dia persilakan duduk di depannya dan tidak diperlakukan apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Wa rawahu Ibnu al-Arabi fi mu'jamihi wa lafdhuhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan. Dalam riwayat yang lain oleh Ibnu al-Arabi,
dengan lafaz bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, wa indahu rajul, dan di dekatnya ada seorang laki-laki. Faja'a ibnur rajuli fa'aq'adahu ar-rajulu fi hijrihi. Kemudian datang anak laki-lakinya, dia pun kemudian memangkunya, ya, mendudukkan anaknya di pangkuannya. Waja'at ibnatuhu fa'aq'adaha ila lazqihi. Lalu kemudian datang anak perempuannya dan dia mendudukkan anak perempuannya ini di sampingnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adalta bainahuma. Ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya, berbuat baiklah atau berlaku adillah kepada keduanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memandang bahwa perlakuan ayah ini terhadap anaknya tidak adil. Ya. Yang satu dipangku, yang satu tidak. Nah kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, li'annahu in lam ya'dil bainahuma rubbama awjada bainahum hasadan aw ghillan aw naza'ati udwaniyah. Ya, kenapa Nabi SAW menegur, ya, sang ayah ini? Karena dia tidak berbuat adil, ya, dan perbuatan tidak adil kepada, ya, anak-anaknya ini bisa menimbulkan apa? Sifat cemburu, ya, sifat hasad, ya. Ya, dan bisa menumbuhkan pula apa? Bibit-bibit permusuhan di antara anak-anaknya. Nah, ini berbahaya. Ya. Perbuatan tidak adil kepada anak-anak, ya, memperlakukan, ya, dengan cara seperti itu bisa menyebabkan mereka bermusuhan di kemudian hari karena kecemburuan itu. Faminar rahmati bil abna'i al-adlu bainahum. Ya, maka kata beliau hafizahullah ta'ala, bagian dari kasih sayang seorang ayah kepada anak-anaknya adalah memperlakukan mereka dengan adil, ya, memperlakukan anak-anak dengan adil. Wal bu'du anil jur wal hifadzulm, ya, dan menjauhi apa, ya, perbuatan zalim pada mereka, ya, menjauhi perbuatan tidak adil, ya, ya, terhadap anak-anak. Li'annal ab idza lam ya'dil baina abna'ihi awjada bainahumul adawah wat tahasud wat tabaghut. Ya, karena orang tua yang tidak berlaku adil kepada anak-anaknya ini akan menumbuhkan permusuhan, ya, saling hasad, ya, saling membenci, ya, dan sifat-sifat yang lainnya. Wa in adila bainahum kana dzalika min a'zami asbabi tawaddihim wa tarahumihim wa birrihim bihi. Kalau dia memperlakukan mereka dengan adil, maka ini perlakuan adil ini adalah sebab, ya, sang ayah atau orang tua, ya, mendapatkan kecintaan dari seluruh anaknya, ya, ya, mendapatkan kasih sayang juga dari ya, anak-anaknya, bakti dari anak-anaknya. Dan kita mendapati dalam realita ada anak yang, ya, kalau bahasa kita yang dianak tirikan, ya, padahal anak sungguh dianak tirikan, ya, ya, disepelekan, ya, dikucilkan. Dia akan benci kepada saudara-saudara kandungnya dan dia juga akan benci kepada orang tuanya. Ini dalam realita kita dapati seperti itu, ya. Ini karena apa? Perlakuan yang tidak adil terhadap, ya, anak-anak. Dan ini rahmahnya Islam, jemaah sekalian, ya, dalam hal-hal, ya, kehidupan rumah tangga ini sangat diperhatikan di dalam Islam, diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena, ya, baiknya suatu rumah tangga, ya, ini akan mengantarkan pada lingkungan yang lebih besar, lebih baik, ya.
Kalau kita ingin melihat satu kaum, ya, ingin mengetahui bagaimana kualitas satu kaum, maka perhatikan bagaimana rumah tangga ya, kaum itu. Ya, karena rumah tangga itu adalah apa? Masyarakat yang paling kecil. Ya, kelompok masyarakat yang paling kecil. Kalau kita dapati ya di dalam satu rumah tangga itu yang ada adalah akhlak yang buruk, ya, tidak ada kasih sayang, ya, maka kita akan mendapati pula kaum tersebut demikian. Ya. Kemudian selanjutnya, rawal Bukhari fi sahihi 'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau meriwayatkan dalam sahihnya dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, anna abahu nahalahu ardan, bahwa ayahnya, ya, ayahnya An-Nu'man ibn Bashir memberikan, ya, sebidang tanah kepadanya. Wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Kemudian ibunya meminta supaya menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas pemberian tersebut. Ya. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu a'taita sa'ira waladika mithla hadha. Dan ketika dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sang ayah ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadanya, apakah engkau memberikan juga, ya, kepada anak-anakmu yang lain, ya, seperti yang kau berikan kepada anakmu ini? Ya. Faqala la, tidak. Ya, laki-laki tersebut mengatakan, ya, tidak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Ya. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada laki-laki tersebut, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Apakah engkau mau, ya, ya, engkau senang enggak kalau misalnya anak-anakmu itu, ya, semuanya berbakti kepadamu? Qala bala, ya tentu, ya senang. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fala idzan, kalau begitu jangan kau perlakukan seperti ini, satu diberikan, yang lain tidak. Ya, kalau mau berikan semuanya, kalau tidak semuanya. Nah. Fahada tahdhirun minal haif wal zulmi baina al-aulad. Nah, hadis ini adalah, ya, peringatan keras, ya, peringatan keras kepada setiap orang tua, pada ayah khususnya, ya, dari perbuatan zalim, ya, dari perbuatan buruk, ya, terhadap, ya, anak-anaknya. Wa bayanul lima yuwarithuhu minal uquqi wa adamil bir wa taqatu at tahajur bainal ikhwan wa intifa'it tarahum bainahum. Dan hadis ini juga, ya, sebagai penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa perbuatan tersebut itu bisa mewariskan apa? Al-uquq, ya, kedurhakaan pada orang tua. Ya, bisa mewariskan kedurhakaan, ya, kepada orang tua. Ya. Juga bisa mewariskan apa? Ya, saling memusuhi di antara, ya, anak-anak. Ya. Tidak ada lagi, ya, kasih sayang di antara mereka. Sekali lagi ini dalam realita kita dapati jemaah sekalian. Ya. Ada anak-anak yang ketika dengan orang tua dia tidak peduli. Kenapa? Orang lebih sayang Pak ti kakak. Ya. Orang lebih sayang sama ti adik, ya biar saja. Akhirnya apa? Tidak berbuat apa baik atau tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dia juga benci kepada saudara kandungnya. Ya. Maka kalau sudah seperti ini, ya, yang bertanggung jawab siapa? Bertanggung jawab pertama adalah orang tua. Nah. Kemudian hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala,
Ja'a syaikhun yuridun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang sudah tua mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa abta'al qaumu anhu an yuwassi'u lahu. Maka orang-orang pun ya seolah-olah menghalang-halanginya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Nabi SAW katakan, ya bukan bagian dari golongan kami orang yang tidak ya sayang kepada ya, orang yang lebih muda, dan bukan bagian dari golongan kami orang-orang muda yang tidak menghormati orang tua, ya. Ya, orang yang lebih tua. Ya bagian dari rahmah yang diajarkan oleh Islam. Hadis yang lain dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya an jaddihi dari kakeknya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Ya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak sayang terhadap ya juniornya kami, ya orang-orang yang lebih muda, dan bukan pula dari golongan kami orang-orang yang tidak mengetahui ya kemuliaan daripada orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua. Ya. Nah, kata beliau hafizahullah taala, fi hadainil haditsaini tahdhirun wa tarhibun min mithli hadzal amal. Dalam kedua hadis ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, peringatan keras dari Nabi SAW terhadap perbuatan ya tidak menghormati orang yang lebih tua, ya, tidak menyayangi ya orang yang lebih muda. Nah, dan Nabi SAW mensifati hal tersebut laisa minna, bukan dari golongan kami. Nah, ini peringatan keras. Ya. Dan Masya Allah kalau kita dapati satu kaum yang ya dewasa, yang tua itu sayang kepada anak-anak mudanya, pada anak-anaknya, kemudian yang muda, yang anak-anak menghormati ya memuliakan yang tua, Masya Allah, ini yang disebut dengan ya di antara yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau hafizahullah taala, wa hadza yadullu ala khuturati hadzal amr. Ya. Tidak menyayangi yang lebih muda, yang kecil, dan tidak menghormati yang lebih tua, ya. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang berbahaya. Wa annahu fi'lun syani'un syadidul khuturah, perbuatan yang paling termasuk perbuatan yang paling buruk. Nah, ini akan merusak tatanan ya kehidupan masyarakat. Ya. Bayangkan kalau kita lihat ya mas kalian, ada anak-anak SMP misalnya, dia lihat ada orang tua, dia teriaki, dia lempari, ya, dikeluarkan kata-kata yang buruk. Ya. Apa yang mau diharapkan dari generasi-generasi seperti itu? Ya. Kemudian hal yang penting juga untuk kita perhatikan jemaah sekalian, antara rahmah ya, antara kasih sayang dan ya memanjakan. Ini berbeda ya. Menyayangi dan memanjakan itu berbeda. Ya. Menyayangi itu terpuji. Ya. Diperintahkan kita untuk menyayangi anak-anak kita, menyayangi yang lebih kecil dari kita, lebih muda dari kita. Memanjakan tercela. Ya. Kadang orang tua ya, dengan dalih, ya, dengan alasan sayang, semua yang diinginkan oleh anaknya dipenuhi. Ketika anaknya ya berseteru dengan temannya, maka dia orang tua membela anaknya, tidak peduli mau anaknya salah atau benar, tetap dia bela. Ya. Overproteksi, ya. Ini bagian dari memanjakan. Dan memanjakan anak ini akan mencelakakan dia pada masa yang akan datang. Kasih sayang bukan memanjakan. Ya.
Jadi kita dapati juga dalam realita kehidupan kita. Ya, dengan dalih sayang terhadap anak, semua yang diinginkan oleh anak dituruti. Pekerjaan-pekerjaan yang anak-anak kita bisa dilatih untuk melakukannya, ya tidak dibebankan kepada mereka. Artinya tidak dilatih dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Ya. Ketika anaknya tidak mampu untuk melakukan, ya baru sebentar, sudah biar saja nanti papa yang mau kerjakan, biar saja nanti mama yang mau kerjakan. Akhirnya begitu besar anaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi anak-anak perempuan, ya, sudah usia menikah, sedangkan masa air merhangus. Ya. Gimana masa air hangus? Ya. Sampai kering gitu. Ada seperti ini jemaah sekalian, itu karena terlalu memanjakan gitu. Ya. Sayang bukan seperti itu, bukan memanjakan. Ya. Ya. Dan kita mendapati sebagian dari orang tua kita dulu, anak-anak perempuan itu sebelum dia dewasa sudah dilatih dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mencuci piring, cuci baju, memasak. Begitu dia sudah dewasa, ya sudah, orang tua tinggal masak ini, pulang masak sendiri. Ini pembiasaan dari orang tua. Begitu juga anak laki-lakinya, dilatih dengan pekerjaan-pekerjaan yang menumbuhkan jiwa kepemimpinannya. Karena setiap laki-laki itu pasti akan memimpin. Ya. Paling kecil yang akan dia pimpin adalah keluarganya. Ya. Nah, bagaimana kalau seorang laki-laki semuanya bergantung kepada orang tua, gantung kepada ayah, kepada ibu, semua pekerjaan dikerjakan oleh orang tuanya, dibiasakan dia seperti itu. Begitu dia menikah, tidak bisa berbuat apa-apa di rumah tangganya. Ya. Ini jadi musibah. Setelah menikah tidak mau jauh-jauh dari orang tuanya, tidak mau pisah dari rumah orang tuanya. Bagaimana? Ya, akhirnya dalam rumah tangga bukan suami yang mengatur, tetapi bukan pula istri, tapi orang tuanya. Yang tersiksa siapa? Istri. Dan ada seperti itu jemaah sekalian, ada. Ya. Maka saya katakan, bagi yang sudah menikah, yang masih tinggal bersama orang tua, ngontraklah. Walaupun susah payah, suami istri sama-sama itu akan mengetahui perjuangan keluarga seperti apa, dan di situ dilatih sebagai seorang pemimpin. Kalau mau tinggal dengan orang tua boleh-boleh saja, tapi jangan dalam waktu yang lama. Tinggal dengan orang tua suami misalnya, pasti istri tidak nyaman. Tinggal dengan orang tua istri, pasti suami tidak nyaman. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita perhatikan bahwa kasih sayang atau menyayangi itu tidak sama dengan memanjakan. Memanjakan itu justru mencelakakan. Kalau menyayangi ini akan memberikan banyak kebaikan kepada anak-anaknya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min latifil amthilah wa jamiliha fir rahmati bisighar wa mulatafatihim ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'a udunaya hatani wa basura aynaya hatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadaihi jami'an bikaffai al-Hasan awil Husain salawatullahi alaihima wa qadamaihi ala qadami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul irqah. Qal faraqiyal ghulamu hatta wada'a qadamaihi ala sadri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftah fak. Thumma qabbalahu. Thumma qala Allahumma ahibbahu fa inni uhibbuhu. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Di antara contoh kelembutan dan kasih sayang kepada anak-anak, apalagi yang masih kecil. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau radhiyallahu anhu mendengar dan
ya, mendengarkan dengan kedua kupingnya, melihat dengan kedua matanya. Artinya di sini secara langsung Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam kedua tangan ya Al Hasan atau Al Husain. Ya. Kemudian ya beliau sallallahu alaihi wasallam ya meletakkan kedua kaki daripada Al Hasan atau Al Husain ya di atas kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a qadamaihi ala sadri Rasulullah sallallahu, bahkan ya Al Hasan atau Al Husain meletakkan ya kakinya itu di atas dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menggendong ya, menggendong Al Hasan atau Al Husain. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftah fak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada cucunya ya buka ya mulutmu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium ya cucunya ini dan beliau berkata, Allahumma ahibbahu, ya Allah cintailah dia, fa inni uhibbuhu, ya, karena sungguhnya aku mencintainya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Al-Adab Al-Mufrad oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Ya. Ini bentuk atau contoh ya kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau SAW memperlakukan ya cucunya ya, Al Hasan atau Al Husain. Fahadha al-inbisat ila as-sighar bi muda'abatihim wa mu'anasatihim wa idkhalu sururi ala qulubihim yuthmiru fihim hubban lil kabir wa tawqiran wa ihtiraman wa qabulan. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya. Beliau ya memperlakukan Al Hasan atau Al Husain ya dengan bermain dengan mereka ya, akrab dengan mereka ya, memasukkan rasa gembira ya, masukkan rasa gembira dalam hati mereka. Ini akan membuahkan apa? Rasa cinta. Ya, membuahkan rasa cinta terhadap yang lebih tua ya. Dan ya membuahkan apa? Penghormatan ya. Ya, penerimaan ya. Mereka senang, artinya anak-anak senang dengan orang tua ya. Wa syattana baina hadza wa baina man yaqul inna li 'ashratan minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum. Dan lihat jauh sekali perbedaannya dengan yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya, seorang laki-laki yang datang ya ketika dia melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium seorang anak atau melihat beberapa sahabat yang mencium anak, lalu kemudian dia katakan, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Ya. Saya punya 10 orang anak, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang saya cium. Ya. Nah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu kalau Allah sudah mencabut ya kasih sayang dari dalam hatimu. Kalau Allah sudah cabut ya sudah selesai. Ya, tidak ada lagi rahmah. Ya, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan dalam hadisnya, siapa yang ya menyayangi ya siapa-siapa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayanginya. Ya. Yang ada di langit siapa? Para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi. Ya. Nah ini ya sejalan dengan kaidah yang sering kita sebutkan ya, kama tadinu tudan, al jaza'u min jinsi al amal. Bagaimana engkau memperlakukan orang, begitu juga engkau akan diperlakukan ya. Al jaza' min jinsi al amal, balasannya akan engkau terima sesuai dengan perbuatan ya, amal yang engkau kerjakan ya. Ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka sayangi apa yang ada di bumi ya. Sayangi keluarga kita ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu as-sabiyya fi hijrihi wa yatalattaf bihi hatta inna minhum man yabulu ala thawbihi fala yu'athir fihi dhalik wa la yataghayyar wa la yaghdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau ya sering menggendong anak kecil
ya beliau sallallahu alaihi wasallam sering menggendong anak kecil, ya. Dan ya berlemah lembut dengan mereka, ya. Hatta bahkan ada di antara mereka anak-anak kecil yang digendong oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ngompol dalam gendongannya, dalam pelukannya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak sedikit pun tidak terpengaruh dengan itu, ya. Tidak marah kepada anak itu, ya. Kalau kita kan gendong anak kecil, tiba-tiba dia ngompol, aduh, ya. Atau mungkin kita langsung kasih jauh, ya. Ya. Ada reaksi yang kita tampakkan, ya. Nabi SAW tidak seperti itu, ya. Dan bagi anak-anak yang sudah mulai tumbuh, ya, ketika beliau SAW mendapati mereka sedang bermain, ya, beliau SAW ya, datang menyamperin mereka, ya. Beliau SAW samperin mereka, menegur mereka. Ada juga disebutkan dalam riwayat, sudah pernah kita sampaikan, ya, seorang sahabi, ya, yang masih kecil, masih anak-anak, ya, ketika, ya, beliau datang ke rumahnya, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha, mendapati ada anak kecil yang sedih, ya. Kenapa sedih? Ya. Ada burung kecil, burung pipit, ya, kalau kita menyebutnya burung pipit, burung kecil ini, ya, yang biasa dia pakai main sudah mati. Ya, Nabi SAW menyapanya, ya Umair, madza fa'ala Nubair, ya. Ya, ditegur, disapa oleh Nabi SAW, wahai Umair, apa yang telah terjadi dengan, ya, Nubair, burung kecil ini, ya. Ya. Dan banyak kisah-kisah, ya, Nabi SAW bersama dengan anak-anak kecil, ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnin laha lam ya'kulit ta'am. Ya, Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anaknya, ya, yang belum makan apa-apa, ya, masih ASI, ya. Fa wada'athu fi hijrihi. Lalu dia, Ummu Qais ini menyerahkan ya, memberikan anaknya ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW menggendongnya. Fabala. Lalu kemudian anaknya ini, ya, ngompol, ya, dalam pelukan Nabi SAW. Qal falam yazid ala an tad'a an nadha bil ma. Ya. Dan dikatakan bahwasanya Nabi SAW, ya, tidak melakukan apa-apa, ya, kecuali, ya, memercikkan air di bekas, ya, kencingnya, ya. Dan sini ada pelajaran, ya, fikih buat kita, ya, kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, ya, masih ASI, ya, cukup dengan, ya, memercikkan air di bekas, ya, bekas ompol-ompolnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin yarda'u fabala fi hijrihi fada'a bima'in fasabbahu alaihi. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabiy. Jadi ada, ya, yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengantarkan seorang anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarda'u, ya, yang masih menyusui. Fabala fi hijrihi, dan dia mengincingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngompol dalam pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fasabbahu alaihi. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta air dan kemudian menuangkan air di bekas kencingnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu as-salata 'inda sima'ihi bi buka'is sabi wa ummuhu wara'ahu rahmatan bihi wa bi ummihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika salat, ya, beliau memendekkan bacaannya ketika sementara salat, lalu kemudian mendengar ada suara tangisan bayi,
yang ibunya juga ikut dalam salat berjamaah. Rahmatan bihi wa bi ummihi, sebagai bentuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada si bayi tersebut, anak kecil itu, dan juga kepada ibunya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inni la adkhulu fis salah wa ana uridu italataha. Nabi SAW berkata, aku ketika hendak memulai salat, aku ingin memanjangkan salatku, ya. Fa asma'u buka as-sabi, ya, tapi ketika sedang salat aku mendengar buka as-sabi, ya, tangisan anak kecil. Fa atajawwazu fi salati, ya. Lalu kemudian aku pendekkan bacaan salatku, mimma a'lamu liwajdi ummihi bibukaihi, ya. Karena aku tahu bahwa, ya, ada, ya, perasaan apa, ya, tidak tenang bagi seorang ibu ketika dia sedang salat lalu kemudian anaknya menangis, ya. Hadits muttafaqun alaih. Dan sini menunjukkan kepada kita juga jemaah sekalian, ya, fikih seorang imam ketika sedang salat lalu kemudian tiba-tiba ada anak kecil menangis, maka dia, ya, memendekkan bacaannya, bahkan mempercepat, ya, mempercepat gerakan salatnya. Jadi pernah terjadi ketika kami, ya, masih kuliah dulu di qa'ah kampus, ya, sementara salat tiba-tiba ada suara anak kecil menangis. Imamnya cepat sekali dia salat, ya, imamnya cepat sekali salat, ya. Nah, bagi yang sudah tahu, sudah pernah mendengarkan hadis ini, ya, bukan hal yang asing, karena Nabi SAW pernah melakukannya, ya. Kalau yang belum pernah, wah ini salat kilat ini, ya. Nah, itu bagian dari sunnah Nabi SAW dalam waktu tertentu, ya. Dan ini tidak sering-sering, ini tidak sering-sering, hanya dalam kondisi tertentu saja, ya. Dan ada dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa anak-anak, ya, bagi anak-anak yang belum bisa diatur, dan ini sudah dibahas juga oleh para ulama, para fuqaha, ya, anak-anak yang belum bisa diatur, ya, maka sebaiknya tidak dibawa ke masjid, karena ini akan mengganggu konsentrasi orang-orang yang salat, ya. Apalagi anak-anak yang aktif lari ke sana kemari, ya. Ini pasti membuat tidak nyaman, ya, tidak nyaman jemaah. Sementara lari-lari tiba-tiba jatuh, menangis, teriak keras. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin dipercepat, ya silakan. Tapi kalau setiap hari seperti itu, nah, ini jadi repot kan? Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan setelah adzan. Fadhal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ya. Jadi di antara kasih sayangnya Nabi SAW kepada anak-anak, ya, ini ditunjukkan oleh beliau SAW dalam salat. Yang semula beliau berniat untuk memanjangkan bacaan salatnya, tapi karena mendengar ada tangisan, ya, anak kecil, ya, beliau, ya, tidak jadi memanjangkan, memendekkan dan mempercepat, ya, gerakannya, ya. Nah, itu bagian dari rahmah, ya, kasih sayang beliau SAW, ya, kepada anak tersebut dan juga kepada ibunya. Maka kata beliau hafizahullah taala, ya, seruan beliau kepada setiap orang tua, ya ayyuhal ab wa ya ayyatuhal ya, wahai sekalian ayah, ya, sekalian ibu, inna rahmataka bis-saghir babun min abwabil fauz bi rahmatillahi lak. Sungguhnya, ya, kasih sayang kepada anak-anakmu, itu adalah, ya, pintu, ya, di antara pintu-pintu kemenangan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi kita ingatkan, kasih sayang, ya, atau menyayangi tidak sama dengan memanjakan, ya. Sayang, ya, kita melihat anak-anak kita, ya, sementara tidur,
ya, tiba waktu sholat, ya, bagian rasa sayangnya kita kepadanya, kita bangunkan, membiasakan dia sholat. Ya. Nah, kebiasaan dari awal, dari kecil itu akan terus sampai besar. Ya. Ya, kalau kita biarkan terus, ya, dengan dalih sayang, ya tidak tepat, yaitu masuk kepada memanjakan. Ya. Apalagi kalau sudah, ya, usia tamyiz, ya, walaupun belum balik, ya, tapi sudah tamyiz, dia sudah bisa membedakan, ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, ya, sudah bisa melihat mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Lalu kemudian tidak dibiasakan untuk melakukan, ya, mendirikan salat, ya, yang paling banyak ini terjadi di waktu subuh. Ya, kasihan sampai anak ini masih tidur, mau kena air dingin hati, ya kan? Itu bukan sayang, itu memanjakan. Ada pepatah kita kan menyebutkan dari kecil teranjak-anjak, ketika besar terbawa-bawa, ya, kira-kira begitu pepatah itu. Jadi dari kecil kita biasakan, maka setelah besar itu jadi mudah baginya untuk melakukan. Dari kecil kita sudah latih dia dengan pekerjaan rumah, ya, sudah membantu, membiasakan, ya. Maka setelah besar dia tidak akan kesulitan. Ya, kalau dimanjakan dari kecil, maka setelah dia dewasa, setelah dia besar, itu akan kesulitan. Dia yang kesulitan, dan orang tua pun akan kerepotan. Ini anak sebesar tidak tahu mau cari kerja, mau bikin ini tidak tahu. Yang disalahkan anaknya, padahal yang biasakan, yang manjakan orang tuanya. Maka tidak ada yang perlu disalahkan, ya, ketika mendapati anak-anak seperti ini, kecuali orang tuanya, karena orang tuanya yang membiasakan dia seperti itu. Ya. Bahkan di dunia pendidikan, ya, lebih sulit menangani anak-anak yang manja daripada anak-anak yang nakal. Ya. Ya, karena sejatinya anak-anak itu tidak ada yang nakal. Ya, karena aktifnya kan. Anak-anak yang aktif, yang kesana kemari, mereka bisa diarahkan. Kalau yang manja, orang tua kasih tinggal sedikit, mana ti mama, mana ti papa, ya, sudah. Yang kerepotan siapa? Guru. Ya. Begitu anaknya tidak bisa apa-apa, yang marah siapa? Orang tua. Padahal di rumah dia dimanjakan juga. Ya. Di sekolah dilatih untuk mandiri, di rumah semua dikerjakan oleh orang tuanya. Ini kan repot, tidak sinkron antara, ya, pembiasaan orang tua dengan apa yang diajarkan di sekolah. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang kepada anak-anak, ya, ini adalah pintu, ya, bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata beliau, nasihat beliau, wala tahqiranna fi hadzal bab syai'an wa in qalla. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh, ya, dalam perkara seperti ini. Ya, jangan sekali-kali kita menganggap remeh. Ya, dan sudah sering kita katakan, ya, rubba amalin sagirin tukabbiruhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Banyak amalan-amalan yang sederhana, yang kecil, yang diremehkan oleh manusia, tetapi dia menjadi amalan yang mulia, amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena niat pelaku yang benar. Dan banyak pula amalan-amalan yang sejatinya dia amalan yang besar, amalan yang mulia, tapi menjadi tidak berharga karena niat yang rusak. Ke dalam mendidik anak-anak kita, ya, memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita, ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Siapa yang mengasihi, siapa yang menyayangi yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayanginya. Ya. Jika itu yang kita lakukan, maka, ya, bentuk kasih sayang apapun yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada orang lain, ya, itu akan mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis terakhir untuk malam hari ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha. Seorang wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, fa'atatha Aisyatu thalathata marat. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepadanya 3 butir kurma. Aisyah radhiyallahu anha memberikan kepadanya 3 butir kurma. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamratan. Maka, ya, sang ibu, sang wanita ini memberikan setiap anaknya
satu butir. Ya, berarti wanita ini datang dengan dua anaknya. Nah, wa amsakat li nafsiha tamrotan. Ya, dia sama wanita ini satu butir. Fa akala sabiyani atamrotaini wa nadhara ila ummihima. Kedua anak ini cepat mereka makan kurmanya, sudah habis. Ya, cuma satu butir. Ya, habis. Lalu keduanya ya masih menengok kurma yang ada dalam genggaman ibunya. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Fa'amadat ila tamrati fashaqqatha fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamratin. Maka dengan sengaja sang ibu pun ya membelah dua kurmanya. Dia belah dua, dia kasihkan ke masing-masing anaknya. Jadi ibunya tidak dapat makan kurma. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kembali ke rumahnya dan Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan tentang apa yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, mungkin kalau dengan bahasa kita tadi itu ada wanita datang dengan dua anaknya, saya berikan 3 butir kurma. Anaknya sudah makan, tiba-tiba ya mereka berdua menengok kurma yang ada di tangannya, dipotek lagi berdua, diberikan ke anaknya, dia sendiri tidak makan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Wa ma yu'jibuka min dzalik. Ya. Apa yang membuatmu heran dalam hal seperti itu? Ya. Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyayangi wanita tersebut. Karena apa? Karena sayangnya kepada kedua anaknya. Ya. Karena sayangnya kepada kedua anaknya sehingga wanita tersebut mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, fahadhihi imra'atun faqiratun. Wanita ini adalah termasuk wanita fakir. Ya. Laisa ladaiha ma tat'amuhu, dia tidak punya makanan, tidak punya apa-apa. Ya. Dan tentu Aisyah radhiyallahu anha pula ketika memberikan, masa orang lapar cuma diberikan 3, ya yang ada cuma itu. Jadi jangan kita berpikir Aisyah ini pelit, masa 3 orang dikasih juga 3 butir, yang ada cuma itu. Ya. Bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berbulan-bulan itu tidak ngepul di dapurnya. Dari sisi makanan, ya, kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak kita dapati seperti itu. Ya bukan miskin, ya. Tapi mereka, ya orang-orang saleh dahulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya, mereka tidak menyimpan makanan. Ada yang datang diberikan. Ya, ada yang datang diberikan. Dalam kisah yang lain juga disebutkan. Ketika Nabi SAW datang ke rumah, beliau tanya kepada istrinya, apa yang ada yang bisa kita makan? Ini masih ada, ya paha kambing, ini yang kita bisa makan. Belum tentu. Tiba-tiba datang fakir miskin, diberikan lagi, ya tidak ada. Dan ini disebut dengan ithar, mendahulukan apa? Mendahulukan saudara seiman daripada diri sendiri. Dan kalau kita berbicara tentang ithar juga ini jemaah sekalian, ini untuk zaman sekarang ini seperti dongeng. Untuk zaman sekarang kalau kita berbicara tentang ithar, bagaimana orang-orang saleh dahulu mendahulukan saudara mereka ya daripada diri mereka sendiri, ya, kita ceritakan itu seperti ya, dongeng saja, ya, kayaknya tidak pernah terjadi. Padahal itu nyata terjadi di masa Nabi SAW dan para tabi'in, ya, para sahabat, para tabi'in. Ya, masalah ithar ini, itu termasuk ya marhalah, termasuk tingkatan tertinggi dalam persaudaraan iman. Ya, termasuk tingkatan tertinggi dalam persaudaraan iman, al-ithar. Nah, kata beliau hafizahullah taala, hadhihi al-mar'ah faqiratun laisa ladaiha ma tat'amuhu fa'atat Aisyah radhiyallahu anha fa'atatha 3 tamarat. Dia mendatangi Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 butir kurma. Fa'atat kulla tiflin min tiflaiha tamratan. Dia pun memberikan masing-masing anaknya ya sebutir kurma. Wa abqat wahidatan li nafsiha. Dia sisakan 1 untuknya.
Padahal wanita tersebut juga dalam keadaan lapar. Wa bihajatin lil ghida. Sangat butuh makanan tentunya. Fa akala sabiyani atamrataini wa nadhara ila ummihima fa amadat ila tamrati fashaqqatha. Karena kedua anaknya sudah memakan yang diberikan kepadanya dan kemudian masih kelihatan ingin, dia pun membelah dua kurmanya dan diberikan kepada kedua anaknya. Wa baqiyat hiya ala ju'iha, sedangkan dia sang ibu tetap dalam kondisi lapar. Mu'thiratan tiflaiha ala nafsiha, dia lebih mendahulukan kedua anaknya. Wa hadza mithalun minar rahmatil lati ja'alaha Allah Subhanahu wa taala fil ummahat. Ini di antara bentuk atau tanda sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap ibu. Dan kita dapati juga seperti itu. Kita dapati seperti itu. Ibu lebih sayang kepada anak-anaknya daripada ayah. Sering kita dapati seperti itu. Karena sayangnya yang lebih ini kadang lewat batas. Lewat batasnya itu bukan lagi kepada sayang, tapi justru pada memanjakan. Ini bisa berdampak buruk. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang tua yang penyayang pada anak-anak kita, dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله